Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kota Surabaya yang hebat dan cerdas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, memakai masker ketika keluar dari rumah, rajin mencuci tangan, dan tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Berjumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, selama 30 menit ke depan, anak-anak kelas 4 akan belajar bersama dengan Putri Wadiningsih dari SDN Kertajaya 4 Surabaya. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak di rumah, pada minggu kemarin kalian telah mempelajari tentang materi bagian tumbuhan, fungsi tumbuhan, dan manfaat dari tumbuhan. Nah, untuk hari ini Putri akan melanjutkan materi di tema 3, subtema 2 tentang sumber daya alam berupa hewan dan cara melestarikannya. Nah, untuk materi berikut ini, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam. Nah, anak-anak coba perhatikan video berikutnya ya. Nah, pada gambar di layar kalian ya, garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia. Negara kita, negara Indonesia, kaya akan kekayaan alam. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia patut berbangga karena negara tercinta kita ini memiliki keindahan alam dan kebudayaan yang sangat beragam. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Nah, pasti kalian bertanya, apa sih yang tentang sumber daya alam itu? Ya,
Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau segala hal yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Nah, sumber daya alam dapat dibedakan menurut jenisnya, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari bukan makhluk hidup atau benda mati. Contohnya bisa angin, air, hasil tambang seperti besi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah sumber daya alam hewan. Apa sih sumber daya alam hewan itu? Sumber daya alam hewan adalah sumber daya alam yang berasal dari hewan. Nah, kita bisa lihat ya, hewan-hewan di sekitar kita banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia. Nah, untuk manfaat hewan sebagai sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Contohnya apa sih, Bu? Nah, kita lihat ya. Nah, ini ada ayam dan bebek. Ayam dan bebek dapat kita manfaatkan telur dan dagingnya. Kalian pasti tiap hari sudah biasa makan telur ayam ataupun bebek. Ya, tapi jangan banyak-banyak makan bebek, nanti akan kolesterol. Nah, yang kedua ada sapi. Sapi dapat kita manfaatkan dagingnya dan susunya yang kita minum agar tubuh kita tetap sehat. Kemudian ikan. Ya, ikan merupakan hasil laut. Banyak sekali manfaat ikan yang dapat kita dapatkan dari ikan, karena ikan banyak mengandung protein. Manfaat hewan yang kedua, selain sebagai bahan makanan, hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Contohnya, contohnya di sini ya, ada hewan undur-undur. Nah, biasanya dimanfaatkan sebagai obat diabetes atau kencing manis, biasanya kalau kita orang Jawa bilang ya. Kemudian ada cacing tanah. Nah, cacing tanah dapat dimanfaatkan sebagai obat penyakit tipes. Dan juga ada siput. Nah, lendir dari siput ini dapat dimanfaatkan sebagai obat sakit gigi. Nah, manfaat hewan yang ketiga yaitu dapat dimanfaatkan sebagai tenaganya. Contohnya hewan kerbau ya. Kerbau dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah. Sebelum tanah di sawah ditanami oleh petani, tanah digemburkan dulu dengan menggunakan kerbau. Setelah itu baru ditanam. Habis itu petani akan menanam padi dan hasilnya akan dimanfaatkan oleh kita semua. Yang kedua ada hewan kuda. Nah, kuda dapat dimanfaatkan untuk menarik delman. Anak-anak pasti pernah toh naik delman, meskipun sekarang sudah jarang, tapi pasti semua sudah pernah menaiki alat transportasi ini. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita akan jeda berikut ini. Tetap semangat di program belajar dari rumah bersama guruku. Kembali lagi dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, tadi kita sampai di manfaat hewan ya.
Manfaat hewan tadi yang pertama dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Contohnya tadi ada ya, ayam dan bebek dapat dimanfaatkan sebagai untuk telur dan dagingnya. Untuk sapi dapat dimanfaatkan susu dan daging sapinya. Dan ikan dapat dimanfaatkan dagingnya. Nah, untuk manfaat hewan yang kedua tadi sebagai bahan obat-obatan. Ya, di sini ada undur-undur. Nah, undur-undur ini dapat dimanfaatkan sebagai obat diabetes. Ya, terus ada juga cacing tanah yang dimanfaatkan sebagai obat penyakit tipes. Yang ketiga ada siput. Nah, siput ini dapat dimanfaatkan lendirnya untuk mengobati sakit gigi. Untuk manfaat hewan yang ketiga sebagai dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Yang pertama untuk kerbau membajak sawah, dan juga ada kuda untuk menarik delman. Nah, selain dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, obat-obatan, dan tenaganya, hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, coba perhatikan video berikut. Nah, ya, dari video tadi dapat kita perhatikan ya, itu adalah komunitas di lingkungan sawah. Ada padi, tikus, ular sawah, burung elang, dan pengurai. Nah, hubungannya apa sih? Nah, kita perhatikan ya. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular sawah, dan ular sawah dimakan oleh elang. Nah, ular sawah memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan oleh tikus, sehingga petani bisa memanen padi. Nah, ular sawah di sini berfungsi untuk menjaga keseimbangan, yaitu keseimbangan tikus dan keseimbangan tanaman padi. Nah, coba apa akibatnya jika keseimbangan alam tidak terjaga? Ada yang tahu? Ya, jika keseimbangan alam tidak terjaga, maka akan mengganggu rantai makanan yang ada di alam ini. Contohnya ya, apa yang terjadi jika ular sawah musnah? Kalian pasti pernah mendengar kulit ular digunakan untuk sebagai tas, sebagai sepatu, dompet, ataupun ikat pinggang. Nah, jika terlalu banyak diburu oleh manusia, maka lama-kelamaan ular akan habis. Akibatnya apa? Akibatnya jumlah tikus akan semakin bertambah. Jika tikus semakin banyak, maka padi di sawah akan habis dimakan oleh tikus, sehingga petani tidak dapat memanen. Apa akibatnya? Ya, jika petani tidak dapat memanen padi, maka sumber makanan manusia akan berkurang. Oleh karena itu, keseimbangan alam harus kita jaga agar tidak menimbulkan masalah bagi manusia dan lingkungan.
Bagaimana sih caranya untuk menjaga keseimbangan alam? Coba ya. Di sini ada cara menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Contohnya apa? Tidak merusak tumbuhan yang ada di hutan. Yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari anggota tubuh hewan langka. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke kuis, Ibu punya kuis, tapi sebelum itu kita tunggu setelah jeda berikut ini. Tetap semangat di program belajar dari rumah bersama guruku. Hai halo, jumpa lagi dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, tadi kita telah belajar tentang sumber daya alam hewan, ya, dan bagaimana cara menjaga keseimbangan alam hewan itu. Nah, untuk kali ini Putri mempunyai kuis, ya. Kuis ini tentang burung memakan belalang, belalang memakan padi. Apa yang terjadi jika burung dalam lingkungan tersebut punah? Nah, untuk menjawab kuis ini, kalian bisa menelpon di nomor yang tertera di layar televisi kalian. Selain itu, kalian juga bisa bertanya kepada Putri tentang sumber daya alam hewan dan cara menjaga kelestariannya. Ya, ada telepon masuk. Halo. Tunggu. Please hold. Mohon tunggu. Halo. Please hold. Ya, halo. Selamat pagi. Ya. Nah, sambil menunggu teleponnya masuk, kita lanjut ya. Untuk kesimpulan, ya. Kesimpulan dari pagi hari ini, yang pertama, sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup agar hidup lebih sejahtera, ya. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, selamat pagi. Oh iya, terputus. Kita lanjutkan ya ke kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang kedua, sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati tadi seperti sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati atau berasal dari makhluk yang sudah mati. Contohnya tadi bisa angin, air, dan bahan tambah. Oh iya, ada telepon masuk. Halo. Putus ya. Nah, kesimpulan yang ketiga, sumber daya alam hewan adalah sumber daya alam yang berasal dari hewan. Nah, untuk kesimpulan yang keempat, hewan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan dapat dimanfaatkan tenaganya. Dan kesimpulan yang kelima, cara menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Yang kedua, tidak merusak tempat hidup hewan. Dan yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari anggota tubuh hewan atau bagian tubuh hewan langka. Ya, ada telepon yang masuk. Halo, selamat pagi. Kembali Asia Indonesia. Ya, SDN Mojo 8 207. SDN Mojo 8. Ya, mau menjawab kuis atau bertanya, Nak? Menjawab kuis.
Iya, coba. Ya. Belalang akan menjadi lebih banyak dan kasihan banyak yang mati karena dimakan belalang. Oh iya. Jadi jika burung punah, maka belalang akan menjadi lebih banyak gitu ya? Iya. Iya, pintar, jawabannya bagus. Ya, tadi ada yang menjawab dari SDN Mojo 8 ya. Bagaimana jika burung yang memakan belalang punah? Akibatnya jumlah belalang akan bertambah banyak sehingga belalang akan memakan padi. Nah, akibatnya apa? Akan berpengaruh pada hasil panen para petani sehingga sumber padi akan berkurang. Kita lanjut ya ke kesimpulan yang tadi. Ada 5 ya sumber daya alam sebagai sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagai untuk berbagai kepentingan hidup manusia agar kehidupan manusia lebih sejahtera. Yang kedua, sumber daya alam hewan. Sumber daya alam dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Yang ketiga, sumber daya alam hewan adalah sumber daya alam yang berasal dari hewan. Yang keempat, manfaat dari hewan ya. Yang pertama dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Contohnya tadi ada ayam, sapi, dan ikan. Manfaat yang kedua, hewan dapat dimanfaatkan untuk sebagai obat-obatan dan dimanfaatkan sebagai tenaganya. Yang kelima adalah cara menjaga keseimbangan alam. Nah, hari ini Putri mempunyai tugas ya. Tugasnya ada 2, yaitu yang pertama, mengapa kita harus menjaga keseimbangan alam? Yang kedua, bagaimana cara kita menjaga keseimbangan alam? Nah, tugas ini nanti kalian kumpulkan pada Bapak Ibu guru kalian. Ya. Ya, sebentar. Nah, ya. Untuk anak-anak kelas 4 cukup sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Nah, tapi jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada seorang ibu guru yang sangat hebat dan cantik ya, yang akan mengajar di segmen berikutnya. Mari kita panggil bersama-sama Bunita. Ya, halo anak-anak. Jaga jarak, jaga jarak. Ya. Halo Ya. anak-anak. Nanti Ya. Bunita akan mengajar di kelas 3, Ibu. Ya. Kira-kira materinya tentang apa ya Bunita? Tentang Pancasila dan peran atau profesi. Nah, untuk profesi, kira-kira bisa dijelaskan sedikit Bu? Tentang macam-macam profesi. Nanti Ibu akan jelaskan ketika Bunita memberikan materi. Ya, baik. Nah, untuk anak-anak kelas 3, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan belajar dengan Bunita. Tetap belajar dari rumah bersama guruku.